Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentunya mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya diberikan kesehatan, umur panjang dan termasuk rizki yang banyak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini di materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di mata pelajaran geografi, tentunya kita akan belajar bersama yakni dengan tema sejarah pembentukan muka bumi tentunya di planet kita ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama penjelasan dan ikuti pembelajaran sampai tuntas ya. Sebelum kepada pembahasan materi kita, tentunya yuk bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share supaya tentunya bisa berkembang lebih di channel ini dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas jempolnya, like-nya, subscribe-nya. Yuk kita simak penjelasan tentang materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Nah, inilah peta konsep dari proses pembentukan muka bumi. Di antaranya tentunya jelas bumi adalah bagian dari tata surya. Kemudian bumi memiliki 3 bagian, di antaranya ada kerak bumi, ada selimut bumi atau mantel, inti bumi atau core, dan tentunya masih banyak yang lainnya dan akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan sampai tuntas ya pada pembelajaran geografi kali ini. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah pembentukan muka bumi ya. Jadi, secara geologis, sejarah pembentukan muka bumi dapat dilihat menggunakan skala waktu geologi atau disebut juga dengan geological time scale. Skala waktu geologi secara umum dibedakan menjadi 4 ya, yang disebut dengan bahasanya adalah eon. Keempat tersebut, yang pertama ada Haden atau disebut juga bawah muka bumi, ada Arsean atau disebut juga kuno, kemudian Proterozoik atau awal kehidupan, kemudian ada yang keempat Phanerozoik, kehidupan yang terlihat. Phanerozoik juga dibagi menjadi 3 era. Yang pertama ada Paleozoik atau disebut juga Paleozoikum, kehidupan kuno, Mesozoik atau disebut juga Mesozoikum, kehidupan masa pertengahan. Nah, tentunya pada era ini mulailah ditemukan yang namanya dinosaurus dan hewan mamalia. Namun, mamalia tidak menjadi dominan hingga masa punahnya dinosaurus pada akhir era ini. Pada era ini juga mulai ditemukan tanaman berbunga ya. Nah, selanjutnya ada Cenozoik atau Kenozoikum atau disebut juga masa sekarang. Tentunya pada era ini mulai muncul rumput dan menjadi tanaman yang penting bagi sumber makanan bagi hewan mamalia pemakan rumput di area ini. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang proses pembentukan muka bumi. Di antaranya yang pertama adalah teori pengapungan benua atau disebut juga continental drift. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener, ahli meteorologi Jerman. Wegener menyimpulkan bahwa semua benda yang ada sekarang pada zaman dahulu pernah bergabung menjadi sebuah benua yang disebut Pangea atau Pangaya, yang sebagian besar terbentuk dari batuan granit dan terapung pada batuan basal yang mengelilinginya seperti es terapung atau disebut juga granit lebih ringan daripada basal. Kemudian Pangea terpecah-pecah dan kepingannya hanyut kemana-mana. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Alfred Wegener dengan sebutan teori apungan benua. Baik, teori yang ketiga yang menjelaskan tentang proses pembentukan muka bumi
Di antaranya adalah teori lempeng tektonik atau disebut juga plate tectonic theory. Teori ini dikemukakan oleh Harry Hess, seorang ahli geologi dari Universitas Princeton. Teori lempeng tektonik menyatakan bahwa bumi pada mulanya terbentuk dari zarah renik dan gas yang mengerut, kemudian mengalami proses pemanasan radioaktif serta pelelehan sebagian. Unsur-unsur yang berat cenderung mengalir ke teras pusat. Sementara itu, bahan yang lebih ringan berkumpul dalam beberapa lapisan luar dan kebanyakan membentuk selubung bumi. Hess menambahkan hipotesis Wegener bahwa benua tidak hanyut kesana kemari seperti es terapung, melainkan tertanam kuat pada dasar samudra seperti batang kayu yang membeku dalam es. Menurut Hess, yang bergerak adalah esnya. Pergerakan lempeng terjadi karena adanya arus konveksi di bagian bawah lapisan litosfer. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Harry Hess. Proses pembentukan bumi menurut teori tektonik lempeng tentunya dibedakan menjadi 3 tipe garis lempeng. Yang pertama ada zona divergen yang umumnya gempa pada kedalaman yang dangkal. Yang kedua, zona konvergen yang umumnya adalah gempa dalam. Yang ketiga, zona sesar mendatar. Lempengnya saling mematrikan tepinya sehingga mencapai tekanan yang sangat besar. Silakan simak sebelumnya di sebelah kanan kita ada lempeng-lempeng benua yang mana saling menghubungkan satu sama lainnya, yang kalau kita kaitkan dengan lempeng apung benua tentunya dalam satu kesatuan, yaitu benua dulunya bersatu disebut dengan Pangea. Mungkin kita bisa lihat atau perhatikan gambar di samping kanan kita, dan tentunya kita bisa menelaah di gambar berikutnya yang di bawah. Ada 3 gambar. Yang pertama, awal bumi terbentuk belum terjadi perlapisan atau perbedaan unsur. Kemudian gambar yang kedua yang paling bawah, mulai terjadi diferensiasi besi tenggelam ke pusat bumi. Dan gambar yang ketiga, bumi terbagi menjadi inti dalam, inti luar, mantel bagian bawah, dan zona transisi. Itulah penjelasan tentang proses pembentukan bumi menurut teori tektonik lempeng. Nah, sekarang kita akan bahas lapisan bumi. Lapisan bumi terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada kerak bumi atau disebut dengan litosfer. Yang kedua ada mantel bumi atau barisfer. Dan yang ketiga inti bumi atau core. Nah, dalam lapisan yang pertama, kerak bumi, komposisi penyusunan kerak bumi tersusun atas batuan beku atau batuan metamorf. Kerak bumi tersusun atas batuan granit yang memiliki kepadatan rendah. Sedangkan kerak samudra umumnya tersusun atas batuan basal yang memiliki kepadatan tinggi. Nah, selanjutnya kita ke lapisan yang kedua, mantel bumi atau disebut juga barisper. Lapisan mantel bumi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada lapisan mantel atas yang bersifat agak cair. Sedangkan lapisan yang kedua, lapisan mantel bawah yang bersifat padat. Nah, lantas apa yang ketiga? Lapisan kulit bumi yang ketiga adalah inti bumi. Inti bumi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada inti luar yang bersifat cair dan inti dalam yang bersifat padat. Nah, dari pelapisan bumi berapa sifat fisiknya? Jadi ada 3 ya. Lapisan litosfer, yang kedua lapisan mesosfer, dan yang ketiga lapisan astenosfer. Tentunya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang tentunya silahkan
rekan-rekan semuanya bisa tulis komentar di bawah ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan channel ini semakin besar, semakin bermanfaat. Dan tentunya ingat, subscribe itu gratis ya. Jadi tidak dibayar atau tidak membayar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.